Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti sebuah materi dengan judul Pengimpasan Budaya Positif. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Pembawa materi yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan pengimpasan budaya positif, di mana kegiatan tersebut yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SDN Cipenyeh 02, dilanjutkan acara yang ketiga yaitu materi, yang keempat penutup dan doa. Untuk mempersingkat waktu, kita beranjak kepada acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah, acara yang pertama sudah kita laksanakan. Kita beranjak kepada acara yang kedua yaitu acara sambutan kepada Bapak Haji Edi Rismawan, SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya alhamdulillah pada kesempatan ini, pada kegiatan pengimbasan modul tentang budaya positif dapat kita laksanakan, dan mudah-mudahan acara pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk pada golongan yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajaran yang telah disampaikannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, Dewan Guru SDN Cipeje 2 Kecamatan Pacet, terutama Ibu Rini Novia yang pada kesempatan ini menjadi narasumber dalam kegiatan guru penggerak. Saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan di SDN Cipeje 2 Kecamatan Pacet, sangat bangga di sekolah ada kegiatan seminar seperti ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kegiatan program guru penggerak itu, guru-guru yang mengikuti program ini mempelajari beberapa modul, dan dalam mempelajari modul-modul tersebut mereka menggunakan alur namanya Merdeka. Nah, apa itu Merdeka? M-nya yaitu mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antara materi, dan yang terakhir A-nya yaitu aksi nyata. Jadi Bapak Ibu semua, para guru yang mengikuti program guru penggerak, jadi mereka itu mempelajari modul. Di sana mereka berkutik dari sisi teoritis, gitu. Mulai tadi ya dari M-nya, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi. Nah, setelah berkutik dari sisi teoritis, nah tentu saja para guru yang mengikuti program guru penggerak tadi harus bisa menerjemahkan teori-teori tersebut dalam aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori, tapi harus juga diterapkan, ada aksi nyata. Makanya dalam beberapa buku kan di sana ada antara teori dan praktik, gitu. Jadi harus nyata. Nah ini pada tahap yang terakhir dari Merdeka tadi, dari M mulai dari diri, nah A-nya yang terakhir yaitu aksi nyata. Itu merupakan kegiatan untuk menerjemahkan sisi teoritis yang mereka pelajari ke dalam aksi nyata di lapangan. Dan kebetulan pada seminar ini, ke seminar aksi nyata ini, yang dibahas yaitu budaya positif. Budaya positif tentunya, kalau positif kan identik dengan hal-hal yang baik kan itu. Jadi budaya yang baik kan itu yang positif. Untuk tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, yang baik. Nah Bapak Ibu semua, menarik budaya positif.
Nah sebelumnya Bapak Ibu semua, sebelum menjadi budaya kan tentunya budaya itu diawali dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Pekerjaan itu dilakukan sehari-hari, diulang menjadi kebiasaan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan tersebut itu menjadi karakter seseorang. Menjadi karakter seseorang. Nah, setelah menjadi karakter, nanti itu bukan hanya dilakukan oleh 1-2 orang, jadi itu dilakukan oleh beberapa orang, dan nantinya itu akan menjadi tradisi, ya, menjadi tradisi. Gitu. Jadi karakter seorang dilakukan oleh beberapa orang, menjadi tradisi. Misalnya kita sering melakukan tiap hari itu, misalnya bersih-bersih, dilakukan tiap hari, kita tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sudah itu kan itu kegiatan yang kita lakukan setiap hari tersebut menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita untuk hidup bersih, tidak membuang sampah sembarangan, itu akan menjadi karakter seseorang. Dilakukan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu menjadi tradisi. Lebih luas lagi dari tradisi tersebut itu menjadi budaya yang dilakukan oleh orang banyak. Oleh karena itu kalau sudah menjadi budaya, tentunya itu akan membumi, akan menghujam, akan mengakar, dan apabila akan dirubah itu akan sangat sulit sekali. Butuh waktu dan butuh proses untuk merubah suatu budaya. Nah, tentu saja di sini yang akan kita bahas pada kegiatan sekarang pada seminar ini yaitu pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu Bu Rini itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Gitu. Jadi menciptakan budaya yang tadi itu bisa menghujam, bisa membumi, bisa mengakar hal-hal yang positif, yang baik di mana? Di sekolah kita khususnya. Gitu. Sehingga kalau budaya ini, budaya positif ini, budaya yang baik ini sudah tercipta di sekolah kita di SDN SPJ 2 Kecamatan Pasir, nah mudah-mudahan ini juga akan berdampak terhadap hal-hal yang lainnya, terutama misalnya untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita simak bersama-sama pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Rini Novia. Mudah-mudahan memberikan ilmu, memberikan pencerahan bagi kita semua untuk bisa membangun sekolah yang memiliki budaya positif dan tentunya nantinya akan menciptakan lingkungan yang positif, yang baik di sekolah kita di SDN SPJ 2 Kecamatan Pasir. Karena itu sekali lagi saya sangat bangga sekali di sini sekolah kita bisa mengadakan seminar tentang budaya positif. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Rini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti memberikan dampak yang positif juga bagi sekolah kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Edi Rismawan SPD MPD yang telah memberikan sambutan pada kegiatan kali ini. Kita beranjak kepada acara yang ketiga, yaitu acara pokok dengan materinya pengimbasan budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Rini Novia Rahmanda SPD. Kepada Ibu Rini Novia Rahmanda SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Beri aplaus untuk Ibu Rini. Bismillahirrahmanirrahim.
terhormat Ibu Kos, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya bukan untuk memberi materi, tapi di sini kita sharing pendapat mengenai apa sih budaya positif itu. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan yang pertama pengimasan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, jadi seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah bilang, jadi ini adalah kalau sudah tercipta budaya positif itu awalnya kan dari kegiatan-kegiatan yang positif sehingga sudah menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan tersebut nanti suatu saat pasti akan menjadi budaya. Dalam budaya positif ada 7 poin. 7 poin di sini kunci untuk menciptakan budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu merupakan 7 kunci supaya terciptanya budaya positif. Selanjutnya, di sini saya mau menjelaskan mengenai perubahan paradigma. Nah, coba Bapak Ibu itu kan biasanya berpikirnya seperti ini. Di sini stimulus respon. Stimulus respon itu biasanya prinsip kita itu pemikirannya seperti apa. Tapi untuk menciptakan budaya positif itu di sini harus ada perubahan paradigma, yaitu perubahan cara pandang kita. Bagaimana supaya terciptanya budaya positif atau lingkungan yang positif. Nah, dari awalnya di sini kita berpikir bahwa kebutuhan kita sama. Nah, itu harus dirubah. Ternyata bahwa realitasnya kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Kita sering menganggap kebutuhan kita itu sama. Saya di sekolah ini kebutuhannya seperti ini, Bapak Lukan seperti ini. Nah, itu harus dirubah pemikirannya ya. Jadi sehingga dari awalnya kebutuhan kita sama menjadi kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi sesungguhnya teori kontrolnya adalah setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Di sini yang ketiganya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kadang kita ingin selalu kita melihat orang lain seperti ini. Kita ingin selalu orang lain harus sama dengan kita. Nah, tapi untuk menciptakan lingkungan yang positif, kita harus mengubah cara pandang kita, yaitu bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Yang keempatnya, perilaku buruk dapat dilihat suatu kesalahan. Kita kadang melihat perilaku buruk orang lain itu sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Seperti misalkan kalau ada seorang guru yang terlambat datang ke sekolah, kita pasti berpikirnya itu perilaku yang buruk. Tapi kan pasti itu ada alasannya atau tujuannya kenapa dia seperti itu. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal secara kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kadang kita suka berpikir, saya bisa nih mengendalikan dia. Tapi padahal sesungguhnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Padahal di sini teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kadang kita suka berpikir, ya namanya juga permainan atau ini pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kita harus mengubah pemikiran seperti itu. Tapi harus menang-menang. Yaitu apa? Yang menang mungkin semoga menjadi lebih meningkatkan yang kalah, tapi dia bisa menambah
untuk lebih baik lagi. Itu yang pertama, untuk perubahan paradigma yang harus kita rubah. Kemudian selanjutnya, di sini disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu kita sering mendengar kata disiplin itu adalah dengan kata ketidaknyamanan ya. Kalau misalkan anak-anak harus disiplin, pasti anak-anak itu kadang merasa tidak nyaman, ketidaknyamanan. Tapi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi di sini Bapak Ibu, kita kadang mendisiplinkan diri itu karena ada suatu tuntutan, ya. Kalau misalnya di sekolah ini ada peraturan seperti ini, kita baru disiplin. Tapi kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kalau orang yang merdeka itu adalah yang mendisiplinkan timbul dari dirinya sendiri, ya. Nah di sini disiplin yang dimaksud itu adalah bahwa kita itu melakukan disiplin karena motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Motivasi internal itu motivasi yang timbul dalam diri kita sendiri. Jadi bukan karena dorongan orang lain, harus timbul dari diri sendiri. Kemudian poin yang ketiganya adalah motivasi perilaku manusia. Kunci untuk menciptakan budaya positif itu yaitu perilaku. Manusia itu mempunyai 3 perilaku, ya. Di sini yang pertama adalah 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah di sini kita ambil contoh. Misalkan di suatu sekolah kita kadang ada kegiatan KKG atau kegiatan-kegiatan apa. Di sini kita bisa melihat diri kita itu seperti apa. Yang pertama, kita itu melaksanakan atau mengikuti KKG, mengikuti seminar atau mengikuti kegiatan-kegiatan lain, apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari atasan? Nah, kita bisa mengkaji diri kita sendiri. Terus yang kedua, apakah kita melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan? Kita sebagai contoh, ada kegiatan, nah kita itu berangkat karena dikasih ongkos sama sekolah, kita mau berangkat. Kalau misalkan tidak ada ongkos, nggak mau, gitu. Nah, itu termasuk motivasi perilaku manusia. Nah, di sini setiap orang pasti memiliki motivasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menghargai, bahwa saya ikut kegiatan ini untuk mengembangkan diri saja, itu manfaatnya nanti saya juga yang akan merasakannya. Nah itu adalah motivasi yang paling baik. Nah mudah-mudahan jika kita, saya khususnya dan kita semua, kalau misalkan kita sekarang saat ini berada pada posisi yang kedua, mudah-mudahan untuk menciptakan budaya positif kita bisa mengubah cara pandang kita itu supaya motivasi perilaku kita menjadi motivasi yang nomor 3, yaitu bahwa kita itu ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Untuk selanjutnya, nah di sini poin yang keempatnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu kita harus melihat kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan kebebasan. Keempat, kebutuhan kesenangan. Dan kebutuhan penguasaan. Kita ambil contoh seperti ini. Bapak Ibu pasti sering kan mengalami siswanya yang berkelahi di kelas. Nah, itu siswa kenapa berkelahi di kelas? Kadang si siswa ini tiba-tiba temannya lagi diam, tiba-tiba dia diusil, diambil pensilnya atau apa saja. Nah, sebenarnya
itu adalah perilaku bahwa dia itu mempunyai kebutuhan. Apa kebutuhannya? Nah, kebutuhannya mungkin kesenangan. Oh, karena dia itu mungkin ingin dia butuh kesenangan atau ingin perhatian. Nah, terus kalau misalkan ada teman yang sedang berantem tiba-tiba mukul, nah kemudian teman yang lainnya tiba-tiba melawan. Nah, itu kira-kira masuknya ke kebutuhan yang mana? Nah, itu masuknya kebutuhan bertahan hidup. Jadi ketika ada temannya yang ingin melukai dia atau yang membahayakan dia pasti akan refleks, dia akan melawan. Nah, itu adalah sebenarnya kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka itu yaitu untuk bertahan hidup. Mereka ingin melindungi dirinya. Kadang ada siswa yang di kelas bikin onar, dia itu ingin seperti Jagger kalau ya. Nah, itu sebenarnya sama, itu juga kebutuhan dasar anak itu, yaitu apa? Dia ingin penguasaan. Tapi di sini tugas kita apa? Yaitu mengubah bagaimana supaya kebutuhan mereka terpenuhi, tapi dengan hal yang positif. Nah, kalau misalkan anak ini butuh kesenangan, nah kita bisa mengarahkan ke arah bagaimana supaya kesenangan mereka terpenuhi tanpa harus menyakiti orang lain, ya, tanpa harus berperilaku yang negatif. Untuk selanjutnya, di sini untuk menciptakan lingkungan yang positif itu ada 5 posisi kontrol. Di sini Bapak Ibu, coba saya mau tanya, menurut Bapak Ibu di sini Bapak Ibu itu termasuk guru yang seperti apa? Posisi kontrolnya, apakah seorang penghukum? Apakah seorang pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai seorang teman, pemantau, atau manajer? Kebanyakan teman. Kadang kita seringnya berperilaku sebagai penghukum ya. Kalau misalkan anak salah, hei kamu kesiangan, tarik 2 keliling. Nah, itu adalah penghukum. Kadang, ya selain itu, kadang kita juga sering membuat merasa bersalah. Tuh, gara-gara hidup jantan bapak diseselang bapak KS, tetap lagi masuk ke kelas. Nah itu kan, kadang dengan sikap kita seperti itu sudah kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Ada juga yang sebagai teman. Jadi kalau sebagai teman, kadang si guru dengan siswa itu seperti teman, akrab, lebih akrab. Nah, ada sebagai pemantau, kadang kalau pemantau lihat, sedang apa kamu? Ini kamu ada apa? Nah seperti itu. Kalau sebagai seorang manajer, nah kita itu bisa memanage anak siswa-siswa itu seperti apa. Nah di sini, mari kita simak video mengenai 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang guru agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kejam. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tenang santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat refleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, barusan kita telah melihat 5 posisi kontrol pada guru. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu mengetahui menurut Bapak Ibu itu masuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Di sini yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Dengan posisi sebagai manajer akan dapat memberikan motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Nah, untuk posisi kontrol restitusi di sini untuk sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah merupakan identitas yang gagal. Kenapa? Karena dampaknya dapat mengulangi kesalahan berulang kali dan perilaku menjadi agresif. Nah, untuk pembuat merasa bersalah itu nanti dampaknya siswa akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Untuk posisi kontrol sebagai teman dan pemantau itu sudah merupakan posisi kontrol yang positif ya Bapak Ibu. Namun hal ini kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai teman, siswa akan lebih nyaman dengan satu orang guru. Kita ambil contoh, misalkan seorang guru kelas itu posisinya memposisikannya sebagai teman. Nah, dia itu akan sangat nyaman ketika belajar dengan wali kelasnya. Namun ketika pembelajaran PAI atau ketika pembelajaran apa, siswa tersebut akan merasa tidak nyaman. Itulah dampaknya. Jadi di sini posisi kontrol mana yang paling baik, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Karena dengan kita memposisikan posisi kontrol sebagai manajer, dampaknya akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, kemudian kita dapat ambil contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sekarang mau bertanya, misalkan kalau Bapak Ibu mau naik kendaraan, pasti Bapak Ibu menggunakan helm kan? Nah, Bapak Ibu tahu nggak menggunakan helm itu Bapak Ibu tujuannya untuk apa? Apakah karena takut dengan polisi, atau karena takut terkena hukuman, takut terkena denda, atau Bapak Ibu meyakini bahwa dengan menggunakan helm maka Bapak Ibu itu merupakan hal untuk melindungi diri Bapak Ibu supaya apa? Selamat dari kecelakaan. Nah, begitu pun juga dengan anak-anak.
jika anak-anak meyakini hal yang telah disepakati, maka dia akan melaksanakannya secara instinktif, secara dalam hati. Jadi tidak hanya berdasarkan aturan. Seperti tadi yang saya bilang, ketika Bapak Ibu menggunakan helm, Bapak Ibu yakin bahwa dengan menggunakan helm Bapak Ibu itu akan selamat, maka hal itu akan terus dilakukan, bukan karena sebuah takut sebuah hukuman atau karena menaati peraturan, tapi merupakan sebuah keyakinan untuk keselamatan diri Bapak Ibu. Nah, ini merupakan contoh keyakinan kelas di kelas 5 ya. Jadi di sini kami kelas 5 bersama anak-anak menyimpulkan untuk membuat keyakinan yang bersifat universal. Jadi universal pun tidak hanya dengan kata-kata dilarang atau tidak boleh, tapi di sini keyakinan kelas kami menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati dan menolong sesama, menjaga keamanan dan ketertiban kelas, kompak dan selalu bahagia, serta disiplin waktu dan disiplin belajar. Nah, itu merupakan contoh dari keyakinan kelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, untuk menciptakan lingkungan yang positif itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah dalam menciptakan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini yang pertama menstabilkan identitas. Ketika murid Bapak Ibu sedang melakukan kesalahan, nah yang pertama itu Bapak Ibu menanyakan dulu, kenapa sih siswa ini melakukan atau kenapa tahu nggak siswa kenapa kamu dipanggil ke sini? Nah, mungkin dia akan lebih mengoreksi dirinya. Oh, saya dipanggil karena tadi saya sudah berbuat ini. Kemudian bisa dengan kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kata yang bisa dipakai dalam menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita harus validasi dulu tindakan. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan jika siswa tersebut melakukan ulah berdasarkan kebutuhan manusia yang tadi sudah disampaikan? Atau bisa dikatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan ada anak yang tiba-tiba datang terlambat. Nah, itu mungkin alasannya karena apa? Nah, itu kan kita bisa, kenapa kamu pasti punya alasan, mungkin karena bangun kesiangan, karena bangunnya begadang, atau misalkan kalau ada siswa yang menjadi temannya, nah bisa kan, kenapa? Karena ingin iseng. Nah, berarti anak tersebut kembali lagi kepada tadi, mereka itu membutuhkan kebutuhan kesenangan. Nah, setelah melakukan hal itu, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, mengaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, Bapak Ibu, mari kita saksikan ini contoh penerapan segitiga restitusi.
ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita laksanakan. Untuk doa kepada Bapak Lukman Raja Dirhami SPD, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah saya mengikuti seminar budaya positif, banyak sekali materi yang sangat baik. Di antaranya ada 3 motivasi perilaku hidup manusia. Yang pertama yaitu motivasi karena takut hukuman, yang kedua motivasi karena ada imbalan, dan yang ketiga motivasi yang timbul dalam diri, yaitu untuk pengembangan diri sendiri. Mudah-mudahan setelah mengikuti seminar ini saya bisa mengamalkan motivasi yang timbul dari diri sendiri untuk pengembangan diri saya sendiri, dan saya juga bisa menerapkan motivasi itu di pembelajaran di kelas yang saya pelajari, yang saya ajar. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ibu Rini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kita semua. Semangat selalu, semoga kegiatan guru penggeraknya lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa diamalkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah menyimak dari seminar yang disampaikan oleh Bu Rini Novia Rahmanda, alhamdulillah banyak sekali ilmu baru yang didapat dan pembelajaran yang sangat inovatif pula edukatif. Nah, dalam hal ini ada satu catatan yang saya ambil, yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu di mana kita menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan dia bisa kembali ke dalam lingkungannya dengan posisi yang lebih kuat lagi dan dia bisa menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Cenderung selama ini kebanyakan dari kita, meskipun tidak semuanya, kita sering menyalahkan murid dalam ketika mereka mengambil suatu tindakan. Nah, setelah mengikuti seminar ini ada fase-fase yang harus kita lewati dulu sebelum kita memberikan hukuman atau kita memberikan pembelajaran tentang kesalahan yang dia lakukan. Di antaranya kita harus dulu mencari identitas, lalu kita menanyakan permasalahannya apa, dan baru setelahnya kita memberikan keyakinan kepada anak tentang hal baru yang akan dia hadapi di lingkungan sekitarnya dan dia menjadi kuat tanpa dia menyalahkan diri dia sendiri. Dan begitupun bagi kita guru, tanpa kita menjudge anak didik kita, kita juga bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi untuk menciptakan keadaan yang kondusif di kelas. Oke, selamat berjuang dan semuanya salam merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak apa yang telah diuraikan atau disampaikan oleh teman sejawat kita bernama Ibu Rini. Ada beberapa hal yang ada di budaya positif, di antaranya ada paradigma perubahan, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku, ada kebutuhan dasar manusia, juga ada posisi kontrol. Bahkan di posisi kontrol itu banyak hal yang harus kita pahami. Itu tentang kita selaku tenaga pendidik itu ada untuk mengontrol anak itu tentang seorang penghukum guru itu. Bahkan ada yang merasa bersalah di anak itu. Ada juga sebagai teman, ada juga yang menjadi pemantau, ada juga sebagai manajer. Nah, di hal itu saya sangat kagum dengan posisi kontrol. Nah, di situ seakan-akan saya sendiri, apakah saya itu termasuk di penghukum ataukah di merasa bersalah untuk memantau anak itu. Bahkan sebagai teman, mungkin banyak di antara kita, di antara guru itu bahkan anak itu sebagai teman. Nah, yang seharusnya yang kita pelajari dan pahami yang disampaikan oleh Ibu Rini tersebut, oh gitu, itu harusnya posisinya itu di sebagai manajer. Mudah-mudahan saya kedepannya itu bisa implementasi dari ini saya terapkan itu sebagai guru di dalam budaya positif itu, di posisi kontrol itu, dan saya melaksanakannya di sebagai posisi yang kelima, yaitu manajer. Nah, gitulah seharusnya saya itu sebagai manajer. Mudah-mudahan walaupun saya tidak merasakan bahwa belum sampai ke situ, mudah-mudahan ke depan saya bisa sebagai di posisi itu. Terima kasih. Bahkan saya sangat mengapresiasi sekali tentang apa yang disampaikan oleh teman kita Ibu Rini yang kebetulan sekarang ditugaskan di sini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau tercapai, bahkan menjadi motivasi buat kita semua. Hal ini saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak tentang budaya positif yang diterangkan oleh Bu Rini, ternyata banyak yang saya dapat, terutama tentang posisi kontrol. Posisi kontrol tersebut terbagi dalam 5. 1. Penghukum, pemerasa bersalah, teman,
pemantau dan manajer. Yang saya ketahui di situ dari 5 posisi, yang paling bagus adalah manajer. Tadinya saya menerapkan tentang posisi teman, ternyata kurang bagus. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan posisi manajer ke anak-anak, karena posisi manajer baik untuk anak-anak, karena posisi manajer baik untuk kedepannya untuk perkembangan anak-anak itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.